warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Allah kembali mempertemukan kita di kajian online ini, dan alhamdulillah Al-Ustadz Amun Nurbait hafizahullah telah membersamai kita. Dan hari ini kita melanjutkan dari tema yang sebelumnya, yaitu akikah, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang udhiyah atau kurban. Nanti kita akan melakukan kajian ini kurang lebih selama 1 jam, kurang lebih sekitar 45 menit pemaparan materi dari Ustadz. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang langsung dari interaktif dari Zoom ini, atau bagi yang menyimak di ANB Channel di YouTube nanti bisa melayangkan pertanyaan via pesan WhatsApp yang nanti nomornya akan ditayangkan di layar kaca Anda. Baik, untuk selanjutnya Anda serahkan kepada Al-Ustadz Amun Nurbait untuk memberikan materi. Wa ilaihi fal yatafaddal mashkurah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman limajdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berjumpa bersama melalui online di kajian membaca buku Fikih Muyassar untuk bab mulai dari Al-Udhiyah dan seterusnya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah akikah. Tayyib, kita gunakan share screen. Pada pertemuan terakhir yang telah kita bahas adalah apa yang harus dilakukan oleh orang yang mau berkorban ketika memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah. Setelah itu kita libur cukup lama karena ada satu kondisi tertentu, dan kita ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi siapapun di antara kaum muslimin, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islami wa sunnah wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal islami wa sunnah. Kemudian kita beralih ke bab yang baru, yaitu bab As-Sabi', bab yang ke-7, fil akikah, tentang masalah akikah. Di pembahasan tentang akikah, penulis akan menyebutkan beberapa materi. Materi yang pertama adalah pengertian, hukum, dan waktunya. Yang pertama tentang pengertian akikah. Al-aqiqatu lughatan, akikah secara bahasa, mushtaqqah minal aqq, mushtaqqah minal aqi. Akikah secara bahasa merupakan kata turunan dari kata al-aqu. Dan al-aqu artinya al-qat' secara bahasa. Secara bahasa kata al-aqu artinya al-qat'u. Wa hiya tudlaku fil asli ala sya'ril ladzi yakunu ala ra'sil mauludi hinal wiladah. Dan istilah ini secara bahasa digunakan untuk menyebut rambut bayi ketika baru saja dilahirkan. Al-aqu dalam bahasa fil asal maksudnya adalah fil lughah. Secara bahasa
itu digunakan untuk menyebut rambut bayi yang baru saja dilahirkan. Baik, itu makna bahasa. Kita beralih kepada makna istilah syar'i. Wa syar'an, dan istilah syar'i akikah adalah ma yuzbahu, binatang yang disembelih, lil maulud, untuk anak yang dilahirkan, yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuh pasca kelahiran, inda halqi sya'rihi, di saat dia dicukur rambutnya. Dan kebiasaan orang masa silam, mereka mencukur rambut ketika bayi itu sudah di usia 7 tahun. Wahiyya min haqqil walad ala walidihi, dan akikah merupakan hak anak, sehingga dia bagian dari nafkah, hak anak, ala walidihi, yang menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya. Baik, coba kita perhatikan definisi secara syariat yang disampaikan oleh penulis. Ma yudhbahu lil maulud. Akikah adalah binatang yang disembelih. Akikah adalah binatang yang disembelih untuk anak yang baru saja dilahirkan. Definisi akikah adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Kemudian disebutkan di hari yang ketujuh bertepatan dengan hari mencukur rambutnya. Baik, sehingga akikah itu apa? Akikah itu hewannya. Akikah itu hewannya, bukan kegiatannya. Maka tepat kalau orang mengatakan menyembelih akikah, bukan mengadakan akikah. Yang lebih tepat apa? Menyembelih akikah, karena akikah itu hewan. Nah, kemudian di sini penulis menyebut hewan, dan beliau tidak menegaskan kambing, karena ulama khilaf hewan akikah itu apakah khusus kambing, hanya boleh kambing saja, ataukah boleh semua hewan kurban, semua hewan yang boleh dikurbankan. Ada sebagian yang berpendapat semua hewan yang boleh dikurbankan, sehingga boleh akikah sapi, boleh akikah dalam bentuk onta, dan seterusnya. Namun, wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati, berdasarkan praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW, akikah hanya kambing saja. Taib. Kemudian dia disembelih sebagai bentuk rasa syukur atas anak yang baru lahir. Karena itu idealnya akikah, kita bicara ideal ya, akikah itu dekat dengan waktu kelahiran. Idealnya akikah itu disembelih dekat dengan waktu kelahiran. Kemudian batas akhirnya kapan? Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan batas akhirnya adalah sampai balik. Batas akhir masa akikah itu sampai anak balik. Begitu anak sudah balik dan dia belum diakikahi, maka tanggung jawab orang tua menjadi gugur. Disebabkan karena dia nggak mampu. Ada orang yang nggak mampu, kemudian dia belum mengakikahi anak pertama, lalu sudah punya adik lagi, ada anak kedua, dia juga nggak mampu untuk mengakikahi anak kedua. Ya, kemudian ada adiknya lagi, anak ketiga, dia nggak mampu. Anak ini masih kecil-kecil, di usia SD, kemudian selisih 3 tahun ada adik kelasnya, adiknya, kemudian selisih lagi ada adiknya. Sampai akhirnya mereka ini balik, anak pertama balik, dia belum mampu untuk mengakikahi. Maka sudah gugur tanggung jawabnya untuk mengakikahi anak pertama. Anak kedua balik, dia juga belum mampu untuk mengakikahi. Kemudian pada saat anak ketiga di usia kelas 5 SD yang belum balik, orang tua ini memiliki sebuah atau mendapatkan warisan. Lalu dia jadi orang yang mampu. Nah, anak yang ketiga karena belum balik, maka ketika orang tua menyadari ini belum diakikahi,
dia segera mengakikahi anak yang belum balik ini. Karena batas akhirnya adalah sampai anak itu balik. Wallahu alam. Dan yang kami pahami, kenapa para ulama menjadikan batasannya adalah sampai anak itu balik, ini terkait masalah nafkah. Karena ada sebagian yang memberikan batasan, nafkah dan kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak laki-laki adalah sampai anak itu di usia balik. Wallahu alam, dan itu pendapat sebagian ulama. Dan akikah bagian dari nafkah itu, karena itu dia adalah tanggung jawab hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Baik. Selanjutnya, hukum akikah. Hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Dia adalah hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, tapi statusnya sunnah yang sangat ditekankan. Berdasarkan hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al gulami aqiqatuhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu ada akikahnya. Fa'ahriku anhu daman. Karena itu tumpahkan darah untuknya, yaitu sembelih hewan. Wa amitu anhul adha, dan hilangkan kotoran darinya. Dan yang dimaksud di sini adalah rambut. Baik. Kita lihat di sini footnote hadis riwayat Bukhari. Sehingga Nabi SAW perintahkan bahwasanya setiap anak itu diakikoi, sembelihkan hewan untuknya, dan cukur rambutnya. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kullu gulamin rahinatun. Setiap anak itu tergadaikan bi akikatihi, dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabihi. Yang akikah itu disembelih atas nama anak itu. Ini akikah untuk si A, akikah untuk si B, pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Wa yusamma wa yuhlaq ra'suhu. Wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Dia diberi nama dan dicukur rambutnya. Baik. Kemudian wali hadithi Abdullah bin Amr bin As, dan juga berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, man wulida lahu walad. Siapa yang anaknya baru lahir, fa ahabba ayyan suka anhu falyansuk. Lalu dia ingin untuk melakukan nasikah atas nama anak itu, falyansuk, maka silahkan lakukan nasikah. Wa makna yansuk artinya adalah yadbah. Yansuk artinya menyembelih. Baik. Jadi nama lain dari akikah, dan ini lebih disukai oleh Nabi SAW. Nama lain dari akikah adalah nasikah. An-nasikah. Dari kata nasaka yansuku. Nasaka yansuku. Baik. Manasik. Nasikah itu sembelian akikah. Ini sama dengan akikah. Dan Nabi SAW lebih menyukai nama ini daripada istilah akikah. Ada orang yang bertanya kepada beliau dengan menggunakan istilah akikah dan beliau nggak suka. Dan beliau katakan, faman nasaka, siapa yang ingin melakukan akikah. Tadi kita mendapatkan satu hadis di mana Nabi SAW mengatakan, kullu gulamin rahinatun bi akikatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa yang dimaksud tergadaikan dengan akikah? Tergadaikan dengan akikah.
Apa yang dimaksud anak tergadaikan dengan akikah? Makna tergadaikan dengan akikah itu apa? Sesuatu jika tergadaikan, maka pemiliknya tidak bisa apa? Memanfaatkan. Sampai dia tebus barang itu, sehingga kembali menjadi atau kembali dibawa kekuasaannya, lalu dia bisa memanfaatkan. Kan begitu ya? Karena itu, kita ulang ya, bahwa orang yang memiliki barang, namun barang itu sedang dia gadaikan, maka ya, dia tidak bisa memanfaatkan barang itu sampai dia tebus barang itu. Sehingga kalau misalnya saya butuh uang, lalu saya gadaikan ini ke Pak Aziz. Kemudian Pak Aziz ngasih duit saya dengan akad utang senilai 2 juta. Saya serahkan HP, saya bawa 2 juta. Bisa nggak saya memanfaatkan HP ini? Nggak bisa. Kenapa? Sedang dibawa oleh Pak Aziz. Nah, terus bagaimana caranya agar saya bisa memanfaatkan? Saya harus tebus dengan cara saya lunasi utang itu. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, anak tergadaikan dengan akikahnya, karena penebus gadai itu adalah hewan akikah. Baik. Lalu apa makna tergadaikan dengan akikahnya? Dari penjelasan para ulama, mereka atau mengerucut pada satu kata, yaitu orang tua tidak bisa mendapat manfaat. Orang tua tidak bisa mendapat manfaat yang maksimal dari anaknya. Baik. Orang tua tidak bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari anaknya ketika anaknya itu belum diakikoi. Baik. Nah, kemudian selanjutnya ulama berbeda pendapat. Manfaat yang maksimal itu di mana? Ya, ada yang mengatakan manfaat itu adalah di akhirat. Manfaat itu di akhirat. Sehingga bentuknya adalah ortu terhalangi untuk bisa mendapatkan manfaat dari anaknya di akhirat. Anak memberikan manfaat kepada ortu di akhirat dalam bentuk apa? Memberi syafaat. Berarti kalau begitu anak ini mati sebelum balik. Sehingga menurut pendapat yang pertama, di akhirat anak tidak bisa memberi syafaat untuk ortunya andai anak ini mati sebelum balik jika belum diakikoi. Dan anak ini mati sebelum balik. Baik. Yang seharusnya itu bisa memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mendapatkan syafaat dari anaknya, tapi ternyata dia tidak bisa mendapatkannya karena dia belum mengakikoi anaknya. Jika anak ini mati sebelum balik. Karena kalau anak itu mati sudah balik, ya jadinya sendiri-sendiri. Masing-masing bertanggung jawab terhadap amalnya. Masing-masing bertanggung jawab terhadap keselamatannya di akhirat nanti sendiri-sendiri. Tapi kalau anak mati sebelum balik, maka dia adalah bersih dari dosa. Amal solehnya ada pahalanya. Tapi amal jahatnya tidak dihitung sebagai dosa, maksiatnya tidak dihitung sebagai dosa. Ketika anak itu meninggal, dia bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Al-afrotun namanya. Al-afrotun adalah anak-anak yang mati sebelum balik. Dan ini pendapat Imam Ahmad yang masyhur. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Baik. Sehingga apa makna anak itu tergadaikan dengan akikahnya? Jawab beliau, orang tua tidak bisa mendapatkan maksimal dari anaknya jika dia mati sebelum balik, dalam bentuk dia nggak bisa mendapatkan syafaat dari anaknya. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa akikah atau anak tergadaikan dengan akikah
Di sini maksudnya adalah orang tua tidak bisa mendapatkan manfaat maksimal. Di mana? Di dunia. Di dunia. Sehingga ya, anak tertahan sebagai tawanan setan, ya, tertahan sebagai tawanan setan. Penebusnya, di mana penebusnya adalah akikoh. Baik, ini semuanya kita bicara masalah gaib ya. Tertahan sebagai tawanan setan, gimana Pak maksudnya? Ya, dalam arti anak itu lebih banyak atau lebih dominan dipengaruhi oleh setan. Penebusnya adalah akikoh. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini tidak ada kaitannya dengan akhirat. Dan ini pendapat Ibnul Qayyim. Di antara yang berpendapat ini adalah Ibnul Qayyim. Dan bahkan Ibnul Qayyim memberikan komentar pendapat Imam Ahmad bahwasanya anak itu tidak bisa mendapatkan manfaat atau orang tua tidak bisa mendapatkan manfaat syafaat disebabkan anaknya belum diakikoi. Kata beliau memberikan komentar Ibnul Qayyim bahwasanya syafaat itu urusan yang lain. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, nggak bakalan mungkin ada syafaat yang terjadi. Dan sebaliknya, ketika Allah mengizinkan, pasti akan terjadi. Baik, sehingga syafaat itu urusan akhirat kembali kepada kehendak Allah. Nah, sekarang apa yang lebih tepat untuk menafsirkan kullu gulamin marhunatun bi aqiqatihi atau rahinatun bi aqiqatihi? Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Yang lebih tepat adalah dia tertahan sebagai tawanan setan sampai kemudian orang tua menebus dengan akikah. Baik, ini dua pendapat ulama tentang makna tergadaikan dengan akikah. Selanjutnya, akikah itu disembelih pada hari yang ke-7. Dan nanti kita akan baca apa yang dimaksud dengan hari yang ke-7 itu. Kita baca. Waktul akikah, waktu akikah. Yadkhulu waktu jawazi dzabhil akikah bin fisali jami'il maulud min batni ummihi. Akikah itu boleh dilakukan sejak penyembelih akikah itu boleh dilakukan sejak jasad bayi itu seluruhnya sudah lepas dari kandungan ibunya. Kita ulang bahwa waktu bolehnya menyembelih akikah itu dimulai sejak seluruh jasad bayi telah terlepas dari rahim ibunya. Sehingga misalnya kok baru keluar kaki tok misalnya. Atau ada bayi yang ketika lahir tangannya di atas sehingga yang keluar tangannya, ya, dada, kan? Ketika mau keluar dada. Itu apakah sudah boleh diakikah? Bayinya mau lahir nih, sudah keluar tangannya, tapi badannya masih di dalam. Ayo sembelih hewan akikahnya, belum boleh. Meskipun dalam prakteknya di masyarakat tidak ada yang kayak gini. Wa yastamirru waqtul istihbabi ilal bulugh. Dan waktu untuk menunaikan amalan sunnah akikah ini adalah sampai balik. Illa annahu hanya saja dianjurkan yusannu, dianjurkan untuk diakikoi pada hari yang ke-7 pasca kelahiran. Sehingga hari ke-7 itu sifatnya apa? Anjuran. Terus kalau nggak bisa di hari yang ke-7 gimana Pak? Alasannya apa? Nggak mampu untuk beli hewan misalnya. Ya silakan ditunda. Nabung sampai cukup untuk membeli seekor kambing untuk mengakikoi anaknya. Silakan ditunda. Baik. Dan ini berdasarkan hadis dari Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al-gulamu murtahinun bi akikatihi tuzbahu anhu yauma sabihi.
Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih di hari yang ketujuh. Dan di hari yang ketujuh itu yusamma wa yuhlaq ra'suhu. Dia diberi nama dan dicukur rambutnya. Baik, sekarang kita akan bahas cara menghitung hari ketujuh. Cara ngitung hari ketujuh, akikah. Ya. Ada dua pendapat ulama. Jadi cara ngitungnya ini yang khilaf adalah apakah hari lahir dihitung, apakah hari lahirnya itu dihitung ataukah tidak dihitung. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan dihitung, ada yang mengatakan tidak dihitung. Baik. Dan wallahu alam, pendapat yang kuat adalah hari lahir dihitung. Terus cara ngitungnya gimana tuh kalau hari lahir dihitung? Berarti hari lahir hari apa? Jumat. Maka akikahnya Kamis. Karena Jumat dihitung Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, di hari ketujuh Kamis. Ini kalau hari lahirnya dihitung. Kalau hari lahirnya tidak dihitung, ya berarti dihitung besoknya. Lahirnya kapan? Jumat. Bagus ya lahir Jumat, semoga nanti mati Jumat. Kok langsung didoakan mati orang baru lahir? Loh, katanya meninggal di hari Jumat itu mulia. Ya iya, cuman ini baru lahir. Sudah bahas kematiannya. Ya. Kembali ke sini. Kalau dia lahir Jumat, berarti Jumat nggak dihitung. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sehingga di hari yang sama dengan kelahirannya. Karena itu ngitung hari lahir, ngitung 7 hari akikah itu bisa H-1, lahirnya hari apa? Selasa. Sudah berarti akikahnya Senin. Lahirnya Rabu. Oh, berarti akikahnya Selasa. Masya Allah. Ustaz kok ngerti hitungan kayak gitu? Itu nggak pakai ilmu petungan yang seperti yang dipraktikkan oleh para dukun ya. Lain halnya, kamu lahirnya kapan? Selasa Kliwon. Medeni. Berarti nanti akikah kamu adalah Kemis Pahing. Wah, nunggoni Kemis Pahing itu lama. Nah, itu hitung-hitungan yang berbau klenik. Kalau ngitung ini bukan ngitung berbau klenik, tapi ngitung dalam rangka menyesuaikan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dihitung berarti akikahnya di hari yang sama. Lahir Jumat, maka Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau dihitung akikahnya H-1. Kalau tidak dihitung dari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ketujuhnya Jumat. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan sebenarnya dalam masalah ini fleksibel. Tapi kalau Anda memilih pendapat salah satu, apakah hari lahir dihitung ataukah tidak, silahkan. Kembali kepada hak masing-masing untuk menyikapi ijtihad yang ada di tengah ulama. Tayyib. Kemudian tentang waktu akikah tadi sudah ya. Kita sudah sampaikan, waktunya adalah sejak bayi itu sudah terpisah dari rahim ibunya sampai baligh. Berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah. Materi yang kedua. Miqdaru ma yudbahu fil aturan apa yang disembelih untuk akikah. Dianjurkan dalam penyembelihan akikah, yusannu dianjurkan dalam penyembelihan akikah 2 ekor kambing untuk gulam, untuk anak laki-laki. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan seekor kambing. Berdasarkan hadis dari Ummu Kurzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau bertanya,
Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil gulami syatani mutakafiani wa anil jariyati satun. Untuk anak laki-laki, akikahnya adalah 2 ekor kambing yang sama ukuran, kurang lebih sama ukuran. Wa anil jariyati syatun, sementara untuk anak perempuan hanya seekor kambing. Baik, dan di sini kita lihat penulis hanya menyebutkan kambing. Ya, nggak nyebut sapi, nggak nyebut yang lain. Dan dohirnya beliau lebih memilih pendapat bahwasanya akikah itu tidak sembarang hewan, tapi hanya boleh kambing saja. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Tasmiyatul maulud wa halqi ra'sihi wa tahnikihi wal adhan fi udhuni. Materi yang ketiga adalah memberi nama anak, kemudian mencukur rambut, lalu melakukan tahnik dan adzan fi udhunihi, mengumandangkan adzan di telinga bayi. Baik, tentang nama anak, dianjurkan untuk memberikan nama anak di hari yang ke-7 sejak kelahiran. Berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ke-7 dan diberi nama. Sehingga memberi nama anak pada hari yang ke-7 itu hukumnya sunnah. Dan begini ya, biar sunnah ini tetap terjaga, nama itu resmi diberikan di hari yang ke-7. Maka rencana untuk memberikan nama anak yang itu dilakukan jauh-jauh hari, sebaiknya jangan sampai bocor ke orang lain. Sehingga misalnya si A punya anak, mau dinamai Bagong. Ya. Lalu gimana? Akikahnya masih sekian hari lagi. Maka wallahu alam, kalaupun dia sudah siapkan nama itu sejak lahir, sebaiknya dia rahasiakan. Dia rahasiakan. Begitu di hari yang ke-7 baru disampaikan, namanya siapa sih? Namanya siapa sih? Namanya siapa? Dan hari yang ke-7 kan orang jadi tahu. Oh, namanya itu. Ya. Baik, makanya kalau ada orang yang sudah punya ketika ada orang yang dia mau memberikan akikah kepada anak, lalu dia sudah siapkan nama sejak hari kelahiran, maka sebaiknya nama itu dirahasiakan dan baru dibuka bersamaan dengan akikahnya. Sehingga tetangganya tanya, adiknya namanya siapa? Diam aja. Diam aja, nggak usah diceritakan. Nah, nanti mereka akan tahu di lembar akikah. Oh, namanya ini. Wa yusannu ayyakhtara lahu minal asma' ma kana hasanan. Dianjurkan untuk memilihkan nama yang baik bagi anak. Dan tolong ya, nama itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat, disesuaikan dengan aturan dan seterusnya. Maksudnya gimana, Pak? Disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi kalau anak itu masih kecil, dia dipanggil dengan nama tertentu, kadang masih cocok. Misalnya anak kecil ya, dipanggil Ucup. Nah, cocok nggak? Hah? Oh, ini ya, Ucup tuh Yusuf ya. Iya, oh jangan Ucup ya. Dipanggil Acil misalnya. Cocok ya? Anak kecil. Acil tuh apa? Hah? Oh, bahasa Banjar tante. Oh, ganti lagi. Dipanggil Cicil misalnya ya. Ya, itu cocok. Masih anak. Coba kalau dia gede. Kalau dia dewasa. Mbah Cicil kan?
jadinya gimana? Kesannya nggak bagus ya. Jadi bayangin, anak ini kalau gede nanti akan dipanggil Pak A, Bu B. Ketika dia sudah punya cucu, Mbah ini. Cocok nggak nama itu? Apalagi kalau nama itu nama yang mampu bahasa Inggris gitu ya. Itu rasanya aneh. Makanya tolong perhatikan bagian itu, karena anak ini akan menanggung nama itu sampai tua. Sampai dia mati. Sehingga kalau namanya aneh nanti jadi bahan guyonan masyarakat. Nah, faqad ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-asma' al-qabihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah beberapa nama sahabat yang memiliki makna yang enggak baik. Wa amara bidzalika, dan beliau perintahkan hal itu. Ada di Fathul Bari. Wa ahsanuha, dan yang paling bagus adalah Abdullah dan Abdurrahman. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena derajat tertinggi seorang hamba di hadapan Allah, derajat paling dekat hamba dengan Allah Ta'ala adalah derajat ubudiyah. Derajat abdan. Derajat abd, status sebagai hamba Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan abd. Misalnya firman Allah di surat Al-Kahfi, "Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba." Segala puji bagi Zat yang telah menurunkan untuk hambanya, ala abdihi, kepada hambanya, kitab, sebuah kitab. Ketika Allah menceritakan Isra Mi'raj, Allah sebutkan status beliau sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Allah ceritakan di surat Al-Jin. Allah sebut Nabi SAW dengan Abdullah. Karena tingkatan yang paling tinggi seorang hamba di hadapan Allah adalah tingkatan ubudiyah. Semakin sempurna peribadatan seseorang, ubudiyah seseorang, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah menyukai nama Abdullah, Ibadullah, Ubaidullah, Abdurrahman. Kalau perempuan ya Amatullah. Kalau laki-laki Abdullah, kalau perempuan Amatullah. Amatur Rahman. Amah artinya budak perempuan. Kalau Abdun artinya budak laki-laki. Maka kalau perempuan Amatullah, hamba Allah. Kalau laki-laki Abdullah. Nah, sehingga Allah menyukai nama ini karena ini adalah nama yang menunjukkan penghambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah halqu ra'sil maulud, motong rambut, cukur rambut bayi. Dianjurkan untuk mencukur rambut bayi, baik laki maupun perempuan. Nah ini ulama khilaf ini. Apakah anjuran ini juga berlaku bagi wanita? Anak perempuan? Ada yang mengatakan tidak. Karena perempuan itu ciri khasnya adalah rambutnya panjang. Berambut, bukan digundul. Dan ada yang mengatakan berlaku bagi semua, laki dan perempuan. Dan ini pendapat Hambali. Dicukur di hari yang ketujuh setelah menyembelih akikah dan bersedekah seberat rambut. Bersedekah seberat rambut. Rambut bayi itu berapa gram sih? Ya rambut jagung ya. Rambut bayi kan orang nyebutnya apa? Rambut jagung. Jadi rambutnya tipis. Kemudian seluruh permukaan kulit, kepala belum tentu ada rambutnya semuanya. Nah itu dicukur. Kemudian dikira-kira saja, oh ini sekian gram. Kalau nimbang sekian gram kan repot ya, harus ke toko emas, tolong timbangkan rambut. Pak, kami nggak jualan rambut juga nggak mau beli rambut.
Datang-datang kok titip timbangkan rambut. Oh, itu saya mau sedekah perak. Nah, kalau repot bisa pakai ini aja. Kira-kira rambut dapat sekian nih berapa gram? Oh, ini kira-kira 1,5 gram. Maka dianjurkan bagi orang tuanya untuk sedekah senilai 1,5 gram perak atau sekian gram perak sebagai ganti dari atau sebagai pengamalan terhadap hadis dari Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Hasan lahir, di sini diceritakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau mengatakan akikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akikah. Anil Hasan, untuk cucunya yang bernama Hasan. Bisyatin, beliau sembelihkan seekor kambing. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Fatimah, wahai Fatimah, ihlaki ra'sa, kamu cukur rambut di kepalanya. Wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan, dan silakan kamu sedekah dengan seberat rambut itu berupa perak. Sehingga ditimbang kira-kira berapa? 2 gram. Beli perak 2 gram. Nah, selanjutnya adalah melakukan tahnik. Dianjurkan untuk melakukan tahnik dengan menggunakan kurma, baik bayi laki maupun perempuan. Apa itu tahnik? Tahnik adalah melumatkan kurma, wadallaka, dan dia menghancurkan kurma. Kemudian diberikan wadallaka hankal mauludi bihi, dan digosokkan di langit-langit mulut si bayi, hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi, sampai ada yang tertelan ke perutnya. Dan tolong diperhatikan ya, karena ini baru lahir, yang dimasukkan ketika tahnik itu liur orang tersebut, ya, orang yang mentahnik, sehingga yang dimasukkan itu cairan, dan itu dilakukan sebelum bayi diberi ASI, sebisanya. Kalau nggak bisa Pak, biasanya gimana? Ya sudah, selesai. Ini pun tidak wajib sifatnya. Dan tahnik ini dianjurkan orang yang soleh yang ngasih. Kalau nggak ada, ya, bisa orang tuanya. Dan perlu diwaspadai, yang ngasih tahnik harus orang yang mulutnya bersih. Jadi kalau perokok ya bahaya ini. Orang perokok tapi jadi tokoh agama. Lalu ada orang yang mau mentahnik bayinya, ditahnik dengan cara seperti tadi. Ya, liurnya orang ini bisa berbahaya. Maka tidak boleh digunakan untuk tahnik. Sehingga digosokkan bagian cairan tadi. Anda mengunyah kurma, dilumatkan, ya. Lalu ada cairan-cairan itu, cairannya itu yang dikasihkan. Jangan kurma lumatan, karena kurma yang hancur sekalipun itu susah untuk dicerna. Ada salah satu kawan yang beliau salah dalam mentahnik, sampai anaknya meninggal dan masuk rumah sakit beberapa kali. Berdasarkan hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, wulidali gulamun, ada anakku yang baru saja dilahirkan. Fa'ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bawa anak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Kemudian anak itu diberi nama Ibrahim. Wa hannakahu bitamrin, dan ditahnik dengan menggunakan kurma. Baik, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW apabila ada bayi yang dibawa ke hadapan beliau, yuhannikuhum, Nabi SAW mentahniknya. Dan itu bagian dari
keberkahan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang terakhir di masalah ini adalah adzan fi udhunil maulud, di telinga bayi. Di sini penulis mengatakan dianjurkan untuk adzan di telinga bayi ketika baru saja dilahirkan. Dan hadis tentang ini, yaitu di bawahnya ini, ulama beda pendapat. Imam Al-Albani rahimahullah mendhaifkannya. Coba kita baca dulu. Wakil ada yang mengatakan adzannya di telinga sebelah kanan dan qomat di telinga sebelah kiri. Berdasarkan hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi adhanil Hasan bin Ali. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradzan fi udhunil Hasan bin Ali, di telinganya Hasan bin Ali. Hina waladathu Fatimah, ketika baru saja dilahirkan oleh Fatimah. Sehingga praktek ini Rasulullah SAW, dalam praktek ini Rasulullah SAW mengadani Hasan bin Ali. Coba kita lihat hadisnya di footnote 3. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan Hasan sahih. Dan dinilai Hasan oleh Syalbani rahimahullah. Sehingga kalau ini Hasan dan riwayat ini sahih, berarti jadi dianjurkan untuk adzan di telinga bayi saat baru saja lahir. Namun banyak ulama yang menilai hadis tersebut dhaif. Menilai hadis ini dhaif. Sehingga tidak dijadikan sebagai dalil. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai muqaddimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah. Selanjutnya kami persilahkan ke Pak Aziz. Tafadhal ya Aba Hammam. Ya Aba Hammam, anta ma'na? Nah Ustaz, syukran, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Tadi di-unmute Ustaz. Oh, di mute. Ya, iya, tadi di mute Ustaz, nggak bisa di disable tadi. Baik. Ini juga sekarang videonya masih di disable juga nih. Mas Seto, mungkin bisa di enable ya? Videonya disable. Antum. Oh, sudah. Nah, Alhamdulillah. nah, Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang bergabung di Zoom, silakan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Ustaz. Fadhal. Tadi Mas Panji ini tadi ingin ada menyampaikan pertanyaan, silakan Mas. Atau masih di mute katanya ini. Baik, saya langsung dari pesan WhatsApp tadi Ustadz, ini sudah banyak yang masuk Ustadz. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang ummahat, punya 2 orang anak, 1 perempuan usia 9 tahun dan 1 laki-laki usia 1 tahun. Kedua anak saya belum diakikahi. Pertanyaan saya, bolehkah saya mengakikahi sekaligus keduanya dengan 2 ekor kambing, Ustaz? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullah khairan. Jawabannya Anda termasuk orang tuanya sehingga Anda boleh untuk mengakikahi. Memang ini pada asalnya adalah tanggung jawab bapak, karena bapaklah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah bagi anak. Tapi ketika bapaknya nggak mampu, kemudian ibunya mampu, maka silahkan ibu menggantikan fungsi bapak.
Terus boleh nggak pakai 2 kambing? Padahal kan anaknya putra-putri tadi. Anaknya laki dan perempuan. Seharusnya 3 kambing. Jawabannya boleh semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Sehingga 1 kambing untuk anak pertama, 1 kambing lagi untuk anak kedua. Ya, sesuai dengan apa? Jenis kelaminnya. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, saya Abu Fatir dari Kalimantan Timur. Izin bertanya, apabila anak disembelihkan akikah di umur 10 tahun, apakah perlu dicukur gundul juga, kemudian rambutnya ditimbang dan bersedekah perak seberat rambut tersebut? Nah, pada sebagaimana pada anak bayi umur 7 hari. baik. Syukran barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Karena dia sudah gede, maka tidak perlu cukur rambut. Ya. Cukur rambut ini dilakukan untuk rambut gawan lahir, ya, gawan bayi. Rambut ketika lahir ada rambutnya, itu yang dicukur. Nah, kalau sudah gede 10 tahun, dia sudah cukur berkali-kali. SD misalnya, rambut gondrong tidak boleh sama Pak Guru, cukur. Nanti ke tukang cukur, cukur lagi. Mau lebaran, cukur lagi. Udah dia cukur berkali-kali dia. Sampai usia 10 tahun. Wallahu a'lam. Sehingga tidak perlu dicukur ketika akikah. Nah. Baik, Mas Panji, silakan Mas. Bisa dibuka. Sebentar. Ya, Mas Panji, silakan Mas Panji. Sudah bisa? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada 2 pertanyaan. Boleh Pak Ustadz mau menanyakan yang berhubungan tadi materinya? Silahkan. Ya, yang pertama, kalau misalkan baru tahu belum diakikahi itu setelah dewasa gitu, sudah lewat balik atau setelah bekerja, apakah boleh akikah setelah dalam kondisi tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang penisbatan nama, tadi sempat bahas nama ya. Nah, ini kalau misalkan penisbatan nama suami pada istri tapi dalam konteksnya panggilan di masyarakat. Misalkan istri saya dipanggil di masyarakat seperti Ibu Panji gitu. Apakah nama tersebut menjadi beban si istri sampai di akhirat seperti tadi dijelaskan? Dan apakah tersebut juga disebut sebagai penisbatan nama suami pada istri? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita jawab yang kedua ya. Yang kami pahami, penyebutan nama suami di belakang istri, ya. Misalnya istrinya Budi adalah Wati, kemudian disebut Wati Budi. Wati nama resmi dia yang dikasih oleh orang tuanya, Budi nama suaminya. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya, jika tujuannya litta'rif, tujuannya hanya dalam rangka untuk ta'rif sebagai tanda pengenal, insya Allah tidak masalah. Karena Wati kan ada banyak. Wati A, Wati B, Wati C. Apalagi nama pasaran. Nama pasaran contohnya apa untuk perempuan? Sri, ya. Siti, Aisyah. Wah, sekarang Aisyah yang ngetren ya. Wah, di sini Aisyah, ini Aisyah, ini Aisyah. Satu kelas itu ada 5 Aisyah. Temennya semua. Asma itu juga nama pasaran. Kemudian beberapa istri Nabi SAW nama pasaran. Jadi ada banyak orang yang namanya kembar. Nah, litta'rif digandengkan di belakangnya suaminya. Idealnya yang di belakangnya itu bapaknya idealnya. Sehingga Aisyah Rosyid, berarti Aisyah anak Rosyid. Dan memang pada asalnya seperti itu. Cuman belakangan litta'rif ini dialihkan ke suami. Wallahu alam, selama tujuannya li ta'rif, insya Allah tidak masalah.
Sehingga yang menjadi latar belakang adalah ini hanya sebatas untuk penanda, ya, atau yaitu tanda pengenal dia suaminya Budi, maka dipanggillah Aisyah Budi. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Yang pertama tadi apa, Pak? Mas Panji. Saya kok lupa. Yang pertama, sebentar. Ikut lupa juga, Pak? Iya, Ustaz. Lupanya menular. Tadi ya. Nah. Masih unmute sebentar. Saya itu dulu Panji tadi itu. Yang pertama tadi, kalau misalkan akikah itu baru tahu belum diakikain setelah bekerja, setelah lewat balik, bagaimana hukumnya tersebut? Apakah perlu diakikahkan lagi atau bagaimana, Pak Ustadz? Baik. Saya coba bacakan fatwa yang disampaikan oleh para ulama ya tentang akikah setelah balik. Ada fatwa dari Syekh bin Baz. Ini saya bacakan fatwa dari Syabakah Islamiyah. Akikah hukumnya sunnah dan tidak wajib, dan memungkinkan bagi orang yang belum diakikahi oleh orang tuanya untuk mengakikahi diri sendiri. Al-aqiqatu an nafsi, setelah balik, dengan teknis yang sama. Kalau anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, al-aqiqah ini ada di fatwa Syabakah Islamiyah. Coba kita carikan fatwanya Syekh bin Baz. Al-aqiqah. Nah, ini ada fatwa Syekh bin Baz. Coba kita share konten. Beliau ditanya hal yajuzu, atau beliau ditanya tentang hukum akikah karena dia belum diakikahi. Wa inda bulughi al-20 aman hal yalzamuni an a'uqqa an nafsi. Ketika saya sudah balik setelah di usia 20 tahun, apakah saya harus mengakikahi diri saya sendiri? Beliau mengatakan, kata Syekh bin Baz, akikah itu hukumnya sunnah, dan itu tanggung jawab ayah. Ayahlah yang mengakikahi anak-anaknya. Dan akikah adalah nasikah, hewan yang disembelih pada hari ke-7. Wa yusammiha al-amah, yang sering disebut oleh masyarakat umum dengan sebutan tamimah, tapi itu istilah di sana ya. Di tempat kita tetap namanya akikah. Dan wal makna annaha dhabihatun tudbahu fi yaumis sabi'. Dan akikah adalah hewan yang disembelih pada hari yang ke-7 atas nama anak. Laki 2 kambing, perempuan 1 ekor kambing. Dan itu sunnah yang sifatnya muakkad tapi tidak wajib. Jika ayahmu fa idza kana waliduka ma'aqa anki, jika ayahmu belum mengakikahi dirimu, ini perempuan penanya, falaisa alaiki syai'a, pada asalnya anak itu tidak punya tanggung jawab apapun. Wa in dzabahti an nafsiki fala ba'sa, dan tapi kalaupun Anda menyembelih hewan untuk akikah diri Anda, tidak masalah. Lakinnaha sunnatun fi haqqi abika, tapi sebenarnya hakikatnya ini adalah tanggung jawab ayahmu. Fa idza kana dzabhun falhamdulillah, fa idza kana dzabaha falhamdulillah, kalau ayah pernah mengakikahi dirimu alhamdulillah. Wa in kana ma dzabaha falaysa alayki syai'un, dan kalaupun orang tua belum mengakikahi kamu, enggak ada kewajiban bagi kamu.
wa in dzabahti anti fala ba'sa. Dan kalau anak mengakikoi dirinya sendiri tidak masalah. Jadi kesimpulannya begini. Hukum asalnya akikah adalah tanggung jawab bapak. Nah, ketika bapak tidak mampu mengakikoi, batas akhirnya sampai balik. Udah? Setelah balik, anak bekerja, anak belajar, lalu jadi punya jabatan misalnya, sehingga dia punya harta. Nah, pada asalnya, ketika orang tuanya nggak mampu, maka orang tua tidak bertanggung jawab untuk memberikan akikah. Nah, saat anaknya mampu, terus gimana? Padahal dia sudah balik. Kata Syekh bin Baz, kalau mau diakikahi sendiri ya silahkan. Meskipun pada asalnya dia tidak punya tanggung jawab untuk itu. Artinya kalaupun dia nggak mengakikahi diri sendiri, nggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ana minta waktu sampai 4:20:45 boleh Ustaz ya? Silakan. Tadi kita ada telat tadi. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nadia atau Ukhti Nadia. Silakan Bu, saya unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin bertanya tapi keluar dari tema. Jadi tadi ketika sholat Isya pada saat duduk di antara dua sujud, Ana merasa ada rambut yang keluar di kening Ana kayak keluar mau kena gitu. Tapi pada saat itu Ana tidak membenarkannya. Lalu setelah selesai sholat, Ana pegang kening Ana. Ternyata memang ada beberapa helai rambut yang keluar Ustadz. Nah, pertanyaannya apakah sholat Ana sah atau batal ya Ustadz? Apa harus mengulang sholat Ana? Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fikum. Barakallah. Coba kita cari dulu ya. Hukmu dhuhuri sya'ril mar'ati fis salah duna qasdin. Nah, saya gunakan share konten. Baik. Ini salah satu di antara apa ya? Kemudahan kajian dengan menggunakan online. Jadi kita bisa langsung akses fatwa-fatwa para ulama. Pertanyaan. Ini fatwanya Syekh bin Baz di binbaz.org.sa. Soal, pertanyaan. Idza dhahara sya'rul mar'ah, jika rambut wanita itu keluar ketika sholat qalilan sedikit di depan atau di samping, apakah sholatnya sah? Dan apakah ketika dia tahu, ketika salah satu di antara temannya tahu, apa yang harus dia lakukan? Jazakumullah khairan. Jawabannya, ini stamarra tu'idus shalah. Kalau dia tahu dan dia tetap lanjutkan, maka dia ulangi sholatnya. Wa in kana qalilan. Meskipun meskipun sedikit. Tafattanat wa ghattathu. Alhamdulillah yu'fa an dzalika. Atau gini ya. Ini stamarra tu'idus shalah. Kalau terus-terusan rambut itu dibiarkan keluar terus-terusan, maka sholatnya diulang. Wa in kana qalilun, tapi kalau rambut itu yang keluar sedikit, tafattanat wa ghattathu, kemudian wanita itu sadar, kemudian langsung ditutupi lagi. Ketika dia sadar, kemudian rambut itu langsung ditutupi. Alhamdulillah yu'fa an dzalika. Maka dia dimaafkan insyaallah. Ya. Penanya mengatakan barakallahu fik. Lalu pertanyaan lanjutan. Taqul idza akhbaratha ihda akhwatiha asna as-salah. Bagaimana kalau kemudian dia dikasih info oleh temannya ketika sholat, temannya wanita ketika sholat? Itu Mbak, rambutnya keluar. Syekh bin Baz mengatakan, tasturuhu, langsung ditutupi, walhamdulillah.
Terus sholatnya bagaimana? Apakah sholatnya sah? Nah, sholatnya sah. Iya, sholatnya sah. Jadi, ketika ada rambut yang keluar, kemudian wanita itu sadar, langsung dibenerin, sehingga tertutup kembali, maka sholatnya sah. Tapi kalau keterusan, sampai akhir, dan rambut itu masih terbuka, kata Syekh bin Baz, tu'idus shalah. Wanita ini harus mengulangi salat. Wallahu a'lam. Di sini ada fatwa yang lain ya, di Fatwapedia. Kita tidak tahu ini kutipan dari mana. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Penanya dari Libya. Dia bertanya, apa hukum rambut wanita yang keluar dari jilbab ya, ketika sholat, padahal kita tahu bahwasanya anna khuruj bihi kharijal manzil haram. Kalau rambut itu dibawa keluar, rambut itu dibiarkan di luar dan kita keluar rumah, maka hukumnya haram. Namun apa hukumnya ketika sholat? Terjadi seperti itu. Baik. Jawab Syekh Utsaimin, Dzakara ahlul ilmi, para ulama menyebutkan rahimahumullah, bahwasanya wanita adalah aurat ketika sholat, kecuali wajah. Wa annahu yajibu 'alal mar'ah al-baligha al-hurrah an tastura jami'a badaniha fi sholati illa wajhaha. Dan wajib bagi wanita yang sudah balik, dia merdeka, bukan budak, untuk menutup seluruh badannya ketika sholat kecuali muka. Wa bina'an 'ala hadza, berdasarkan hal ini, idza kharaja syai'un min sya'riha, apabila ada rambutnya yang keluar, maksudnya adalah rambut kepalanya, fa inna 'alaiha an tasturahu fil hal, maka dia harus segera menutupinya. Karena rambut kepala itu statusnya mengikuti kepala, dan kepala wajib untuk ditutupi, sehingga wajib menutupi rambut. Li'annahu taba'un lahu, karena rambut itu adalah mengikuti kepala. Baik, kalau mengacu kepada fatwanya Syekh bin Baz, Anda harus ngulang. Jadi setelah kajian ini selesai, bisa langsung ngulang. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya dari ini, bolehkah membagikan daging akikoh masih mentah tanpa dimasak? Dan bolehkah daging akikoh hanya dimakan untuk keluarga sendiri, Ustaz? Barakallahu fiik. Baik, tentang akikoh, teknis pembagiannya itu beda dengan kurban ya. Kalau kurban itu dibagikan dalam kondisi mentah, kalau akikoh dibagikan dalam kondisi sudah dimasak. Tradisi di masyarakat kita bagi akikoh dalam keadaan sudah matang ya. Baik dimasak sendiri atau kemudian melalui perusahaan penyedia akikoh, ya. PT Akikoh Indonesia. Misalnya, insya Allah tradisi itu sudah bagus. Dan memang akikoh itu diberikan dalam bentuk sudah masak. Tapi kalau orang tidak mampu, Pak saya mampunya beli kambing. Kalau saya harus disuruh seperti itu, saya tidak sanggup. Ya sudah, Anda beli kambing, disembelih, dicacah-cacah, terus bagi dalam kondisi mentah seperti bagi daging kurban. Insya Allah tidak masalah. Tinggal kasih satu plastik, ditempeli, alhamdulillah akikoh untuk anak saya, gitu kan? Ya, akhirnya orang kan yang penting tahu, oh ini akikoh daging, meskipun nggak lazim, jadinya aneh, di staples di plastiknya itu. Wallahu a'lam. Kalau untuk dimakan sendiri gitu, Ustaz, karena Boleh. mungkin orangnya kurang Jadi mampu. akikoh, kurban dan seterusnya boleh dimakan sebagian untuk keluarga, nggak jadi masalah. Tidak harus semuanya disedekahkan. Sehingga misalnya dari seekor kambing itu, 1/3 dimakan sendiri, 2/3 disedekahkan atau dihadiahkan, boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, ini 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Yang pertama, Bismillah, Afwan izin bertanya, adakah dalil dalam suatu acara akikoh dengan mengumpulkan ustadz serta jamaahnya, ataupun hanya dengan mengundang tetangga sekitar dengan tujuan membaca Al-Quran bersama di dalam syukuran akikoh tersebut? Syukran atas jawabannya. Kegiatan yang disyariatkan ada walimah,
itu yang berdalil ya, itu adalah nikah. Berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah Abdurrahman cerita beliau baru saja nikah, Nabi SAW mengatakan, "Aulim walau bisyat." Adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Dalam kebiasaan Nabi SAW ketika menikah, beliau mengadakan walimah. Jadi makan bareng, kumpul bareng. Nah, untuk kegiatan yang lain apakah dianjurkan untuk walimah? Yang lebih tepat itu lebih kepada sifatnya mubah. Lebih kepada masalah urf. Kembali kepada budaya di masyarakat. Sehingga mau kumpul silahkan, mau tidak juga silahkan. Contohnya gimana yang kumpul? Ya misalnya pindahan rumah baru. Di tempat kita kan ma'ruf ya, kalau orang baru menempati rumah yang baru, dianjurkan untuk ngundang tetangga, terus makan bareng. Ya. Namanya walimah akirah, ya, pindah rumah baru. Atau yang baru saja datang dari perjalanan. Di tempat kita kan rata-rata hanya safar haji. Kalau yang nggak haji, nggak kayak gitu. Padahal sebenarnya itu untuk semua bentuk safar. Ya. Lalu diadakan walimah safar. Baru pulang, selamat, alhamdulillah, ngundang tetangga makan-makan. Nah, akikoh, apakah juga boleh seperti itu? Insya Allah tidak masalah. Dan ini lebih kepada masalah budaya, sehingga sifatnya mubah. Hanya saja, tidak ada ritual khusus dalam kegiatan walimah nasikah ini, walimah akikoh ini. Yang ada, hanya intinya makan-makan. Kalau mau diiringi dengan yang lain, ya pada asalnya tidak ada walimah khusus dari sisi penjelasan syariat. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, syukran, jazakumullah khairan. Ini masuk di pertanyaan terakhir, Ustaz. Afwan mau bertanya, sekaligus titip doanya, Ustaz, agar kehamilan istri Ana diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin, ya Allah, yang mujibas sa'ilin. Pertanyaan saya, jika nanti kelak anak yang dilahirkan istri saya adalah laki-laki, maka akikohnya dua ekor kambing. Kami berencana memisahkan 2 ekor kambing tersebut. Satu di rumah kami, satu lagi di rumah orang tua Ana yang kebetulan berada di kabupaten yang berbeda. Apakah hal seperti ini diperbolehkan secara syariat? Mohon petunjuknya, Ustaz. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Anda kemudahan ya untuk kelahiran anak, dan semoga anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah. Jika orang itu melakukan akikoh 2 ekor kambing, apakah harus di tempat yang sama dan waktu yang sama? Jawabannya tidak harus. Jawabannya tidak harus. Sehingga boleh di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Cuman jadinya tidak sesuai dengan sunnah tadi, yaitu di hari yang ke-7. Kalau waktunya beda ya. Misalnya, di tempat Anda akikoh akan diselenggarakan di hari Jumat. Di rumah orang tua akikoh diselenggarakan di hari Kamis misalnya, atau di hari Senin. Nggak sama, ada selisih waktu. Jadinya tidak di hari yang ke-7 semuanya. Nah, kalau bisa dikondisikan seragam waktunya di hari yang ke-7, insya Allah lebih bagus. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz, dan kru ANB Channel. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak dan membalas kebaikan Ustaz dan kebaikan dari tim ANB Channel. Akhirnya kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak pertanyaan yang belum bisa disampaikan karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan di hari yang sama. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan.